Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akila, mahasiswi UIN Suska Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islam, semester 3, Lokal B. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang model-model konseling. Yakni mengenai saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan ujian tengah semester sampai pertanyaan ujian akhir semester bersama dosen pengampu kita yang terhormat, yakni Bapak Muhammad Ilyas Estos MA. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yakni jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas resistensi. Baiklah, jawabannya, menurut pengetahuan saya, teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis itu yang pertama, asosiasi bebas atau mengadakan diskusi bebas. Jadi, anggota kelompok melaporkan perasaan dan kesan mereka dengan segera. Pada tahap ini, klien kita minta untuk mengutarakan apa-apa saja yang terlintas di pikirannya. Contohnya, ketika kita bermasalah dengan seseorang, maka nanti kita hanya terpikirkan dengan seseorang itu saja. Selanjutnya, yang kedua itu ada interpretasi, yakni mengungkapkan apa yang terkatup di balik yang dikatakan oleh klien. Dalam praktiknya, konselor itu melakukan berbagai tindakan analisis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien untuk memaknai tingkah laku yang dimanifestasikan melalui mimpi-mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan oleh hubungan terapeutik itu sendiri. Dan selanjutnya yang ketiga itu analisis mimpi, yakni klien kita minta untuk mengungkapkan mimpinya dan konselor menganalisisnya. Contohnya, ketika kita sedang ada masalah, terus sampai masalah tersebut sampai terbawa ke dalam mimpi kita. Lalu si konselor akan menganalisis masalah dalam mimpi tersebut. Selanjutnya yang keempat, ada analisis dan interpretasi atas resistensi atau penuh penolakan, yakni penolakan dari analisis mimpi dari klien tersebut. Dan selanjutnya yang kelima, analisis interpretasi transparan, yakni mengalihkan perasaan pada masa lalunya. Baiklah, yang selanjutnya soal yang nomor kedua, jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Baiklah, jawabannya menurut sepengetahuan saya, penyebab neo-Freudian itu memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis itu dikarenakan adanya perbedaan pendapat dengan teori Sigmund Freud atau psikoanalisis. Maka dia mencoba menciptakan teori sendiri. Ketika dia itu menjadi seorang psikoterapis, dalam prakteknya itu ia cenderung mengutamakan pendekatan psikoanalisis sebagai bentuk terapi yang paling efektif. Namun kemudian ia mendapatkan bahwa pendekatan psikoanalisis ini mempunyai kelemahan-kelemahan secara teoritis, dan oleh karena itu maka mereka memisahkan diri dan mencoba membuat dan menciptakan teori-teori sendiri. Dan selanjutnya soal yang nomor 3, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning.
kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Jadi jawabannya itu, menurut pengetahuan saya, eksperimen Pavlov itu dia membuat sebuah penelitian dan dia menggunakan seekor anjing yang dibunyikan loncengnya pada saat jam makannya. Jadi pada jam 7 pagi itu si Pavlov akan membunyikan loncengnya supaya untuk anjing-anjingnya itu makan pagi. Dan pada saat sore tiba, jam 4 sore dia kembali membunyikan loncengnya untuk jadwal jam makan sore si anjingnya. Begitu seterusnya dia lakukan sampai anjing-anjing itu terbiasa dengan waktu jam makan siangnya dan loncengnya tersebut. Selanjutnya pada suatu hari si Pavlov ini rubah jam makan anjing tersebut. Dia buat pada jam 9 pagi itu dia bunyikan loncengnya untuk jam makan pagi si anjing. Dan pada sore tiba, dia rubah juga pada jam 6 sore untuk jam makan sore anjingnya. Lalu setelah dia rubah, lama-kelamaan ternyata anjing ini juga bisa terbiasa dengan pola makan yang dirubah oleh si Pavlov ini. Dan kemudian si Pavlov ini membuat kesimpulan bahwa jangankan manusia, bahkan sifat binatang saja bisa kita rubah. Lalu kemudian kaitannya ini dengan model konseling behavior therapy atau terapi tingkah laku, yakni tingkah laku buruk itu bisa dirubah menjadi tingkah laku yang lebih baik. Dan hal ini itu diambil oleh Pavlov dan dikembangkannya itu berdasarkan dari eksperimen melalui penelitian anjing dan jam makannya tadi. Selanjutnya, adapun konsep yang dipakai oleh behavior therapy ini adalah yakni belajar atau perubahan tingkah yang disebabkan bukan karena kematangan. Dan dikatakan seluruh tingkah laku manusia itu didapat dengan cara belajar. Dan juga tingkah laku tersebut bisa diubah dengan melalui prinsip-prinsip belajar pula. Baik tingkah laku yang positif maupun tingkah laku yang negatif. Itu semua didapat dari proses belajar. Dan adapun tujuan dari behavior therapy ini adalah membantu klien untuk mendapatkan tingkah laku baru, sehingga klien bisa mengganti perilaku-perilaku yang abnormal atau maladaptif menjadi perilaku-perilaku yang adaptif atau normal. Baiklah, yang selanjutnya soal yang keempat, jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Baiklah, menurut pengetahuan saya jawabannya konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi itu yang pertama, manusia itu dilahirkan dengan berbagai kekuatan dan potensi dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Jadi ada yang unik dari manusia itu ialah berpikir rasional dan irasional. Ada pikiran dan ada emosi. Yang mana dua potensi ini tidak dapat dipisahkan. Emosi itu selalu menyertai proses berpikir. Jika kita berpikir melebihi kadar, maka itu dikatakan irasional. Selanjutnya, yang kedua, pikiran rasional itu berasal dari proses belajar yang didapat dari orang tua dan budayanya. Dan berpikir irasional itu merupakan kenyataan hidup manusia yang tergantung oleh pengalaman-pengalaman serta proses belajar yang tidak logis, yang biasanya diperoleh dari orang tua, keluarga maupun masyarakatnya. Contohnya, jika orang tua kita rajin sholat, maka nanti otomatis kemudian anaknya juga akan rajin sholat juga. Selanjutnya, yang ketiga, manusia itu dikatakan adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol dan bahasa. Dan oleh karena itu, gangguan emosional yang dialami individu disebabkan oleh verbalisasi ide dan pemikiran irasional. Dan selanjutnya yang keempat,
gangguan self-verbalizing yang terus-menerus. Emosional yang disebabkan oleh verbalisasi dan persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri. Selanjutnya yang kelima, individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialnya. Selanjutnya yang keenam, pikiran dan perasaan yang negatif dan merusak diri itu dapat diserang dan mengorganisasikan kembali persepsi dan pemikiran sehingga menjadi logis dan rasional. Baiklah, selanjutnya soal yang kelima, jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Trait and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Baiklah, jawabannya menurut pengetahuan saya, perbedaannya itu adalah pada model konseling Carl Rogers atau terapi yang berpusat pada klien, konselor itu merupakan pemberi bantuan atau bimbingan kepada klien. Jadi klien sendiri yang menetapkan atau menyelesaikan permasalahannya itu, dan tugas konselor itu hanya mengarahkan dan memberikan pilihan-pilihan, dan klienlah yang menentukan sendiri. Klienlah yang aktif untuk menyelesaikan masalahnya itu. Konselor hanya mengarahkan. Dan adapun untuk model konseling Trait and Factor itu atau klien yang berpusat pada terapi. Jadi di model konseling ini itu ketika kita menyelesaikan masalah dengan model konseling teori Trait and Factor ini, konselor pula lah yang aktif untuk membantu klien mengarahkan perilakunya pada pemecahan kesulitan. Baiklah, yang selanjutnya itu yang soal yang nomor 6, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Dan jawabannya itu menurut pengetahuan saya, adapun prinsip kerja teknik konseling Gestalt itu yang pertama, penekanan tanggung jawab klien. Jadi konselor itu menekankan bahwa konselor bersedia membantu klien, tetapi tidak klien. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya tersebut. Selanjutnya yang kedua, prinsipnya itu orientasi sekarang dan di sini. Dalam proses konseling, konselor tidak mengkonstruksi masa lalu atau motif-motif tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan yang sekarang. Dan selanjutnya itu yang ketiga, orientasi eksperiensial. Jadi konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya, sehingga dengan demikian klien itu mengintegrasikan kembali dirinya. Dan adapun teknik-teknik yang digunakan dalam konseling Gestalt ini adalah yang pertama itu ada permainan dialog. Jadi teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan dengan kecenderungan underdog. Jadi misalnya kecenderungan orang tua lawannya kecenderungan anak. Selanjutnya misalnya kecenderungan anak baik lawannya kecenderungan anak bodoh. Jadi melalui dialog kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt itu, pada akhirnya klien tersebut akan mengarahkan dirinya pada satu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Teknik selanjutnya itu ada yang kedua, latihan saya bertanggung jawab, yakni merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain.
Dalam teknik ini konselor itu meminta klien untuk membuat suatu pernyataan, dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Sebagai contohnya misalnya saya merasa jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Baiklah, yang selanjutnya itu yang ketiga ada teknik bermain proyeksi. Proyeksi itu artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Dan dalam teknik bermain proyeksi ini, konselor meminta kepada klien untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Dan teknik selanjutnya itu yang keempat ada teknik pembalikan. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan peran eksibisionis bagi klien yang memiliki rasa pemalu yang berlebihan. Nah, selanjutnya yang kelima itu teknik tetap dengan perasaan. Pada teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Lalu konselor mendorong klien tersebut untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Selanjutnya soal yang ketujuh itu jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jadi jawabannya itu menurut pengetahuan saya, sifat manusia itu jika ditinjau dari model konseling logoterapi itu merupakan gabungan dari 3 aspek, yaitu aspek jasmani atau fisik, lalu kejiwaan atau psikis, dan juga aspek keagamaannya. Dan keagamaan ini merupakan dimensi utama dari 2 lainnya. Itu karena menurut Viktor Frankl, tokoh dari model konseling logoterapi ini, seseorang itu bisa dikatakan sempurna ketika dia bisa menjalankan hablum minallahnya, atau bisa menjalankan kewajibannya kepada Tuhannya. Menurut Viktor Frankl itu, ketika kita saat ini memiliki penderitaan hidup, anggap saja itu adalah ujian, cobaan, tangga kita menuju kesuksesan. Dan konseling logoterapi ini mencoba menawarkan bagaimana orang-orang yang memiliki penderitaan agar bisa diatasi secara keagamaan. Jadi, maka dari itu, keagamaan ini menjadi dimensi utama dari dimensi jasmania atau dimensi fisik dan dari dimensi kejiwaan atau psikis. Baiklah, yang selanjutnya soal yang ke-8, jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Baiklah, jawabannya yang masih saya pahami tentang tugas presentasi makalah saya itu yakni tentang model konseling teori analisis transaksional, yakni tokoh utamanya itu adalah Eric Berne. Ia itu kelahiran Montreal, Kanada, dan ia mulai mengembangkan analisis transaksional itu sebagai terapi ketika ia bertugas dalam dinas militernya di Amerika Serikat, dan dia diminta untuk membuka program terapi kelompok bagi para serdadu yang mendapat gangguan emosional sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua. Dan pada dasarnya itu analisis transaksional ini berasumsi bahwa manusia itu yang pertama, manusia memiliki pilihan-pilihan dan tidak dibelenggu oleh masa lampaunya.
atau manusia itu selalu berubah dan bebas untuk menentukan pilihannya. Selanjutnya yang kedua, manusia itu sanggup melampaui pengondisian. Manusia itu mampu melampaui pengondisian dan pemrograman awal, atau manusia itu dapat berubah asalkan ia mau. Lalu perubahan manusia itu adalah persoalan sekarang dan di sini. Bagi analisis transaksional itu, manusia sekarang memiliki kehendak. Karena itu, perilaku manusia sekarang itu adalah persoalan sekarang dan di sini. Walaupun ada hubungannya dengan masa lalu, tapi bukan seluruhnya perilaku hari ini itu ditentukan oleh perilaku masa lalu manusia itu. Selanjutnya, yang ketiga, analisis transaksional itu berasumsi bahwa manusia itu bisa belajar mempercayai dirinya sendiri dalam mengungkapkan perasaan-perasaannya. Selanjutnya itu yang keempat, manusia itu sanggup untuk tampil di luar pola-pola kebiasaan dan menyeleksi tujuan-tujuan dan tingkah laku baru. Selanjutnya itu yang kelima, manusia itu bertingkah laku dipengaruhi oleh pengharapan dan tuntunan dari orang-orang lain. Dan selanjutnya itu yang keenam, manusia itu dilahirkan bebas, tetapi salah satu yang pertama dipelajari itu adalah berbuat sebagaimana yang diperintahkan. Dan selanjutnya, adapun tujuan utama dari model konseling analisis transaksional ini adalah membantu konseli untuk membuat keputusan baru tentang tingkah laku sekarang dan arah hidupnya. Individu memperoleh kesadaran tentang bagaimana kebebasannya terkekang karena keputusan awal tentang posisi hidup dan belajar menentukan arah hidup yang lebih baik. Jadi inti dari terapi analisis transaksional ini adalah mengganti ke arah gaya hidup yang otonom yang ditandai kesadaran, spontan, intim dengan menggunakan game dan naskah hidup. Baiklah, mungkin hanya itu saja jawaban dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.